pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita minggu lalu, kita sudah berbicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita masuk ke materi bab 3, panggilan dan perutusan murid Yesus. Dalam materi bab 3 ini, pada hari ini kita akan mulai dengan subtema yang pertama, yaitu panggilan para murid Yesus. Indikator pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengungkapkan pengalamannya ketika menerima dan menanggapi panggilan dari orang lain. Yang kedua, menceritakan kembali kisah panggilan murid-murid Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus sebagaimana diceritakan menurut kitab suci. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. Yang keempat, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Yang kelima, membuat refleksi tertulis tentang kehidupan pribadinya sebagai murid Yesus. Baik anak-anak, mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil. Jadi, kalau yang memanggil adalah tokoh-tokoh ternama, orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan, dan bukan orang yang biasa, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Tetapi, jika panggilan itu datangnya dari orang biasa, maka juga akan menjadi pengalaman yang biasa dan kurang memberi kesan yang mendalam dalam hati. Demikian pula, dalam menanggapi panggilan dapat memunculkan berbagai ragam sikap. Ada yang langsung menanggapi, ada yang bersikap acuh, bahkan ada yang secara tegas menolak panggilan tersebut. Jadi anak-anak, untuk mendapat panggilan ini, adalah suatu pengalaman yang pengalaman yang biasa-biasa saja, ada pengalaman yang istimewa. Nah, tergantung dari siapa yang memanggil. Jadi, kalau yang memanggil itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang ternama, orang-orang yang sangat berpengaruhnya sangat besar, maka panggilan itu menjadi suatu pengalaman yang sangat istimewa dan luar biasa.
Tetapi jika panggilan itu biasa-biasa saja, maka pengalamannya juga ya biasa-biasa saja dan kurang memberi kesan yang mendalam. Jadi, dalam menanggapi panggilan itu, ada berbagai sikap, yaitu ada yang langsung menanggapi, dan ada juga acuh tak acuh, tidak mau tahu, dan ada yang secara tegas untuk menolak panggilan tersebut. Baik anak-anak, kita lihat dalam Injil Lukas itu bab 5 ayat 27 sampai 32 itu dia menceritakan tentang panggilan Lewi pemungut cukai. Jadi dalam panggilan ini Yesus melihat bahwa seorang pemungut cukai ini yang bernama Lewi, dia sedang duduk di rumahnya. Terus Yesus melihat dia dan berkata kepada pemungut cukai itu, dengan berkata, "Ikutlah aku." Dan setelah mendengar perkataan Yesus itu, panggilan Yesus itu, pemungut cukai itu yang bernama Lewi itu, dia segera bangun dan meninggalkan segala sesuatu. Lalu dia mengikuti Yesus. Dan seorang Lewi itu mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain juga turut makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi, ketika pemungut cukai yang bernama Lewi itu mendengar panggilan dari Yesus, dia langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dan dia memanggil Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Lalu yang berikut, pada Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 menceritakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ketika itu, Yesus melihat dua orang bersaudara yang bernama Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Andreas dan Simon yang disebut Petrus itu, mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka itu adalah pencala ikan. Dan ketika Yesus melihat mereka berdua, Yesus selalu memanggil mereka berdua. Dan ketika itu, mereka berdua pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan ketika mereka berjalan lagi, Yesus juga melihat dua orang bersaudara yang bernama Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Dan ketika itu Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi dalam Injil Matius ini, Yesus memanggil Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, terus memanggil Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka ini ketika Yesus memanggil mereka, mereka langsung bangun dan meninggalkan segala yang mereka miliki dan mengikuti Yesus. Baik anak-anak,
Kalau kita mencermati kisah panggilan murid Yesus dari kedua kutipan Injil tadi, maka ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Jadi, Yesus itu yang mengambil inisiatif yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Jadi ketika mereka mendengar panggilan Yesus atau ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak berpikir panjang, tetapi mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Jadi mereka menanggapi itu dengan spontan, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi mereka tidak berpikir panjang. Jadi ketika mendengar panggilan dari Yesus, mereka segera meninggalkan segala harta milik mereka, segala yang mereka alami, mereka miliki itu untuk mengikuti Yesus. Yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang yang kaya. Jadi, Yesus memanggil dalam panggilan itu, Yesus tidak memanggil orang-orang yang kaya, tetapi Dia memanggil para nelayan, yang orang-orang yang hidupnya sederhana, yang banyak kekurangan, dan orang-orang yang dianggap paling berdosa, yang banyak dosanya. Jadi dalam panggilan Yesus itu, Dia tidak melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat, orang-orang yang penguasa, tetapi Dia memanggil orang-orang yang sederhana seperti nelayan, orang-orang yang berkekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Yang keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus itu, mereka segera meninggalkan segala-galanya yang mereka miliki, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Lalu tanpa berpikir panjang, mereka segera mengikuti Yesus dan tanpa bertanya-tanya satu kata pun kepada Yesus, tetapi mereka langsung mempercayai Yesus dan langsung mengikuti Yesus. Mereka juga tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak bertanya-tanya banyak. Dia yang memanggil dia ini siapa? Tetapi tanpa keraguan-raguan, ketika Yesus memanggil mereka, mereka langsung bangun dan segera mengikuti Yesus. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, dalam mendalami kisah panggilan Yesus, bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, dilanjutkan ayat 8. Matius bab 4 ayat 18 sampai 22.
Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32, Injil Lukas lagi bab 9 ayat 57 sampai 62, dan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Baik anak-anak, mendapat panggilan itu adalah suatu pengalaman yang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tetapi dalam pengalaman itu juga menjadi suatu pengalaman yang sangat istimewa. Tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud dari panggilan itu sendiri. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 menceritakan kisah panggilan murid-murid Yesus yang menarik. Bisa kita lihat yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Jadi Yesus itu yang mengambil inisiatif yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka itu menanggapi dengan spontan dan tidak bertanya-tanya terlalu banyak. Tetapi mereka langsung menanggapi panggilan Yesus itu dan mengikuti Yesus. Yang ketiga, Yesus memanggil orang-orang yang sederhana, yang hidupnya berkekurangan, dan orang-orang yang selalu dianggap dosa. Dan yang keempat, mereka yang mendapat panggilan itu, mereka rela meninggalkan harta milik mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan. Itu bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Jadi, orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap. Tidak terlalu banyak pertimbangan dan terikat dengan siapa saja dan dengan apa saja. Tetapi mereka harus berani melepaskan segala harta milik mereka, segala pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Baik anak-anak, untuk refleksi kita pada hari ini kita telah mempelajari tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti para murid Yesus yang pertama, kita pun juga dipanggil menjadi muridnya. Dan melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kehidupanku sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Dan apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih pada sesama? Oke, baik anak-anak. Cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami.
Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.